Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, yang akhirnya menjadi semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 42 ayat 36. Demikian sabda Tuhan. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Tema renungan saat ini adalah berpikir positif. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha yang sedang menjenguk temannya di rumah sakit. Temannya yang baru saja menjalani operasi selama 8 jam terbaring dengan lemah. Pengusaha tersebut kemudian memberikan kekuatan kepada temannya dengan berkata, "Tahukah kamu, aku pernah mengalami sejumlah operasi serius. Dalam ketakutan dan kecemasan, Tuhan mengingatkan aku dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu Roma 8 ayat 28 yang mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Pengusaha tersebut setelah membacakan firman Tuhan kepada temannya lalu mendoakannya. Temannya benar-benar mengimani ayat tersebut dan pada akhirnya ia mengalami kesembuhan total. Saudara yang terkasih, setiap kali kita merasakan masa-masa gelap dan sulit, kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita bertindak seperti Yakub. Waktu itu saudara-saudaranya hendak membawa adik mereka Benyamin ke Mesir. Tapi Yakub marah bukan main. Ia mengatakan bahwa Yusuf telah meninggal. Simeon ditahan di Mesir dan sekarang Benyamin pun akan dibawa. Semua kesusahan dan penderitaan itu Dialah yang menanggungnya. Yakub memilih menjadi korban. Ia merasa orang yang paling menderita akibat semua kejadian itu. Apakah ketika berada dalam banyak persoalan, kita selalu menyalahkan pihak lain dan menganggap diri kita yang paling benar, atau sebaliknya? Atau saat pencobaan datang, kita memilih sikap yang kedua, seperti yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus, yaitu ia mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk saat-saat pahit dalam hidup, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak peduli sebesar apapun cobaannya dan sesukar apapun jalannya, Allah bisa memakai semuanya itu untuk memberkati kita. Saudara yang terkasih,
Menyikapi hal negatif dengan sikap positif memang tidaklah mudah. Butuh pengenalan akan Tuhan yang lebih mendalam, sehingga kita tidak meragukan kasih-Nya, apalagi meninggalkan Dia. Meskipun tidak mudah, kita harus mencobanya, sebab bila kita terus-menerus memakai kacamata negatif, hanya akan membuat dunia kita makin sulit dan buruk. Karena itu, kita perlu yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ingatlah bahwa salib yang kita tanggung akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk selalu berpikir positif, karena berpikir positif merupakan tindakan iman, karena mempercayai bahwa rancangan Tuhan selalu baik adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk tetap berpikir positif walaupun kami sedang berada dalam situasi yang negatif. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.